ada talk show di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Stats Resi, suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 3, lantai 3 Gedung Stat FM di Jalan Naim di Lama Payabungan. Kembali lagi bersama kami di Dialog Interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Bersama Feby hari ini, sahabat Stat FM. Dan juga dua narasumber kita yang sudah hadir di studio kita, yaitu Ibu Novida Efrianti STRCAP selaku Bidan KB. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Dan juga ini Ibu yang sudah pernah datang juga ya, Ibu Marfuah Aulia Hasibuan STRCAP selaku penyuluh di Dinas KB ya. Lapangan Keluarga Berencana. Oh ya, penyuluh lapangan keluarga berencana. Dan di hari ini sahabat Stat FM kita akan membahas mengenai pemeriksaan dini kanker serviks melalui IFA-tes ya. Kita fokuskan di IFA-tes ya untuk hari ini. Dan sebagaimana sahabat Stat FM, pemeriksaan IFA-tes ini sangat dianjurkan ya bagi wanita yang beresiko terhadap kanker serviks. Misalnya wanita dengan riwayat kanker serviks dalam keluarga atau keturunan ya. Nah, untuk lebih lanjutnya nih ya Ibu ya, apa sih yang dimaksud dengan IFA-tes itu? IFA-tes itu inspeksi visual asam folat, merupakan cara sederhana untuk mendeteksi kanker leher rahim sedini mungkin. Apa yang dimaksud IFA-tes itu dilakukan hanya sekitar 3-5 menit. Dokter akan mendeteksi asam asetat ke leher rahim, kemudian perubahan warna akan menunjukkan ada atau tidaknya masalah pada leher rahim. Normal kalau tidak ada perubahan warna. Jadi normal ya kalau nggak ada perubahan warna. Dan lumayan cepat ya. Iya. Hanya 3 sampai dengan 8 menit saja udah cara keluar ya. Efisien ya kan. Efisien caranya udah ya. dapat hasilnya. Dan sebenarnya tujuannya apa sih? Gitu. Tujuannya pemeriksaan rutin pada bagian leher rahim maksudnya. Tiap wanita disarankan dilakukan setiap tahun. Salah satu pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk mendeteksi kanker serviks adalah IFA-tes. Metode ini umumnya dilakukan untuk mendeteksi gangguan dari leher rahim tersebut setelah pap smear. Dan sebenarnya ada pembagian usianya nggak, tahapan-tahapan usianya? Kalau pembagian usianya, pembagian usianya menginjak dari usia 35 sampai 40 tahun. Kemudian sebaiknya Anda juga tidak dalam keadaan hamil serta hindari melakukan hubungan intim 24 jam sebelum pemeriksaan. Jadi kalau mau melakukan pemeriksaan nggak usah dulu berhubungan intim usah, ya. Gitu. Kalau kita udah umur 35 tahun mending dites ya. Iya. Wajib, Karena gitu takut kan. Iyalah. Karena itu kan mematikan ya, salah satu penyakit yang mematikan banget ya untuk para wanita yang udah usia 35 sampai 40. Wajib lah ya, wajib hukumnya. Tambahan dikit ya kan Bu, sebenarnya usia-usia rawan di antara 35 sampai 40 tahun itu sebenarnya sudah harus benar-benar pemeriksaan IFA-tes. Karena IFA-tes itu sendiri kan sangat simpel dan mudah gitu. Jadi untuk ibu-ibu tuh nggak usah takut untuk melakukan IFA-tes karena tempat dan fasilitasnya itu terdekat dan bisa dilakukan di puskesmas, kemudian di bidan-bidan, dan itu nggak mahal. Karena sebenarnya kanker serviks ini kan bukan hal yang tabu lagi untuk kita kan. Apalagi umur-umur di atas 35-40 tahun. Kadang kita ngerasa udah tua ini segala macam, padahal enggak. Sebenarnya untuk lebih awal mendeteksi sekitar 30 tahunan, maka dibilang hanya rank aktif 35 sampai 40 tahun. Tapi di bawah itu boleh. Pokoknya ketika kita merasa ada tanda dan gejala tidak nyaman gitu kan, ada ketika tanda-tanda yang lain nantinya gitu, itu boleh dianjurkan untuk melakukan IFA-tes. Namanya kalau kita sudah berhubungan, kemungkinan kita untuk terdapat penyakit-penyakit kan pasti banyak ya kan Ibu, apalagi sekarang ini dengan pola makan kita dan lain-lain. Aduh, kita nggak bisa bilang gimana lagi dengan penyakit ini ya kan Bu, gitu sih. Kita nggak bisa menyimpulkan diri kita sehat ya kan kalau di zaman sekarang ini. Dan untuk pemeriksaan IFA-tes ini tersendiri ada berapa kali nih Bu? Kalau untuk pemeriksaannya? Sebaiknya pemeriksaannya boleh sekali setahun atau setidaknya setiap 3 sampai 5 tahun sekali.
Oh, jadi harus rutin juga? Harus Iya. rutin. Harus rutin ya. Jadi kalau lebih rutin kan kita lebih tahu nih pola kita gimana. Apalagi kita yang udah berumah tangga ya kan, Bu kan. Kadang kita kan agak malu, padahal sebenarnya pasti banyak hal-hal yang tanpa Yang kita sadari perlu kita periksa gitu, walaupun hanya perubahan-perubahan kecil gitu. Kadang kita nggak ngeh ya. Benar. Untuk dari perubahan-perubahan kecil kita biasa aja gitu. biasa aja. Tapi mulai dari saat ini nih Udah kita harus tahu, harus ngeh kita ya. Makanya kita ini sosialisasi ke masyarakat ya, agar kita ngeh ke diri kita, perubahan di diri kita ya. Jangan merasa sehat Sehat gitu, nggak mau periksa ya Nggak mau kan. periksa. Aku sehat, aku nggak mau periksa. Dan ini ada prosedurnya nggak nih, Bu? Oke. Untuk syarat-syarat IFA-tesnya? Gini kan Kak, saya nambahin dari ibu saya ini. Sebenarnya proses IFA-tes ini tuh hal mudah, simple gitu. Bisa dilakukan pertama di klinik, di puskesmas. Kalau di rumah sakit mungkin lebih ke arah pap smear nantinya gitu ya. Jadi lebih nyamannya kita kan kadang kita sesama perempuan pengennya privasi karena ini IFA-tes kan prosedurnya lebih intim gitu kan. Seperti proses IFA-tes itu sendiri itu dilakukan ketika ada seorang kita perempuan itu ngerasai hal-hal seperti ada sakit saat berhubungan. Iya, pasti kan? Iya. Pasti ada itu nanti Kak. Kemudian ada bercak gitu. Ada hal-hal yang kemungkinan kita ngerasa keputihan terlalu banyak. Itu kita udah sekarang tuh harus paham, harus pintar gitu. Karena kalau kita nggak pintar, siapa yang mau peduli sama kita kalau Itu masalahnya. Jadi kita itu udah harus pintar, ibu-ibu muda, ibu-ibu yang 35 tahun ke 40 tahun. Kita tuh jangan mau nggak peduli sama diri kita karena kalau kita sakit kita sendiri yang ngerasain gitu kan. Jadi udah harus paham apa-apa aja sih, jangan sedikit aja perubahan itu udah ini biasa kok gitu, biasa gitu kan. Kita kan mudah ya menyepelekan semuanya. Karena pikiran kita tuh banyak gitu hal-hal lain, padahal kesehatan kita itu lebih penting daripada yang lain gitu. Jadi prosedur yang pertama kali saat IFA-tes itu pasti kita minta apa gejala yang datang dari pasien kita sendiri. Banyak gejala-gejala seperti yang tadi saya bilang, ada keputihan saat berhubungan merasakan sakit, kemudian sakit perut bagian bawah, ada bercak-bercak yang keluar. Itu kemungkinan ada. Kita kan IFA-tes ini screening awal Kak. Pemeriksaan awal sebenarnya aku nih kenapa gitu. Jadi kalau udah ada nanti ini dapat rupanya ada gejala gini, aku kayaknya lebih mau ke bidan gitu lah, pemeriksaan IFA-tes dulu gitu. Bisa dilihat itu nanti Kak, IFA-tes itu sendiri dia pelaksanaannya seperti pemasangan IUD. Prosedurnya bukan masuk-masukkan gitu, tapi posisi dia di keadaan di mana dia duduk setengah duduk di tempat tidur ginekologi, kemudian ada pemasangan di bagian daerah intim, seperti di vagina gitu kita ada pasang alat, kemudian diolesin oleh asam asetat 3-5%. Itu bisa dilakukan sama bidan juga. Jadi bukan hanya ke dokter atau ke apa, ibu-ibu bidan kami nih pandai-pandai Kak. Udah bisa ya. Karena kan kita takutnya sekarang kalau pemeriksaan harus ke dokter. Ke dokter gitu dokter kan. ahli, harus ke rumah sakit. Bener, gitu memang di masyarakat kan pemahaman kita kayak gitu ya. Tapi sekarang udah bisa. Udah bisa gitu. Puskesmas juga sekarang udah menggalakkan banyak tentang IFA-tes. Baru-baru ini juga ada tentang IFA-tes juga yang dilakuin orang ibu-ibu bidan dengan ibu PKK juga Kak. Jadi banyak sebenarnya hal-hal yang baru dari IFA-tes ini untuk masyarakat. Jadi masyarakat itu nggak tunggu sakit parah kita baru bisa berobat gitu kan. Itu sih tentang pap smear itu sendiri gitu. Jadi nggak usah terlalu takut karena dibuka-buka agak malu, sensitif. Itu kan. Tapi bisa kan datang ke bidan-bidan yang kalian percayain gitu. Langganan ya kan. IFA-tes dulu lah, mana tahu gitu kan. Walaupun umurnya 27, kita kan nggak tahu gimana, apalagi keluhan-keluhan. Yang penting ada keluhan yang dirasakan, dianjurin itu pap smear. Pap smear dan IFA-tes. IFA-tes paling mudah, sederhana dan murah gitu. Dan ada nggak sih efek samping dari IFA-tes ini? Efek sampingnya mungkin timbul setelah pemeriksaan IPA, meliputi nyeri, rasa tidak nyaman pada vagina, atau perut bawah nyeri. Kemudian berlangsung selama 1-2 hari, cuman 2 hari aja lah sakitnya. Berarti setelah pemeriksaan. Efek sampingnya setelah. Iya. Gitu ya. Tapi nggak berat-berat amat kan? Iya, itu kan penyebabnya itu. Karena dites aja. Karena
cairan ada asam yang kami masukkan. Reaksi jadi dia kan setelah dimasukkan ya, benar, paham. Nah, kapan usia perempuan untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan IVA? Pada usia 35 sampai 40 tahun. Wajib dilakukan 3 tahun atau setahun lah, minimal 3 sampai 5 tahun. Kemudian sedang bagi wanita yang belum menikah sangat dianjurkan untuk melakukan vaksin HPV terlebih dahulu. Vaksin HPV apa? Ada juga dia bangsa ini yang kita fokuskan sekarang tentang jadi apa harus divaksin dulu baru bisa ininya? Enggak juga. Masalahnya, enggak juga. Itu vaksin HPV itu hanya dilakukan ketika nanti ada kemungkinan bahwa pasien tersebut itu ada dia riwayat sebelumnya orang tuanya dia kena kanker, dia nggak mau keturunan gitu. Kita tes dulu boleh dong mewanti-wanti diri divaksin gitu. Boleh. Tapi untuk sebenarnya boleh kita itu melakukan IVA test pada usia di bawah dari produktif, misalnya 35-40, di bawahnya boleh sekali. Apalagi kalau sudah menikah, karena kan kita nggak tahu ya kan, umur menikah, kita ada yang 19 tahun sudah menikah. Ya, benar kan? Yang jelasnya kalau tes IVA itu diperiksa pada orang yang sudah berhubungan intim, bukan anak gadis. Yang udah pernah. Iya, sudah. Karena kita kan masukkan alat yang dimasukkan ke dalam benar. Iya, pakai. Karena gejala kanker serviks ini salah satunya ditularkan lewat berhubungan intim. Iya, salah satunya. Nah, tadi sudah dijelaskan sebenarnya semuanya ya. Kita sebenarnya nih nggak ada saran atau perawatan apapun, larangan khusus bagi wanita dengan hasil tes IVA positif. Jadi seperti ini kan Kak. Kalau masalah perawatan seperti prosedur yang tadi sudah saya jelaskan, itu nanti saat kita mengatakan gimana sih hasilnya, ini positif atau enggak ya Bu, dia pasti kan ngerasa gitu. Karena hasil IVA test ini tidak terlihat langsung dari kertas seperti pap smear gitu kan. IVA test ini tenaga kesehatan ya seperti bidan, dokter itu nanti melihat langsung apakah perubahan yang terjadi pada daerah porsio daripada ibu yang kami lakukan periksa IVA test ini itu ada perubahan atau tidak gitu kan. Perubahan-perubahan itulah nanti yang bakal kami lihat. Ketika hasilnya tidak ada perubahan atau porsio itu terlihat baik-baik saja, normal, warna, bentuk tidak ada perubahan, kami tidak akan menyarankan ke arah lebih pemeriksaannya, tapi ketika ada sedikit perubahan warna, kemudian ada perubahannya yang mengkeruh dan yang lain-lainnya, kami pasti akan bilang kepada pasien kami untuk lebih kami anjurkan untuk pemeriksaan lebih lanjut seperti ke dokter obgyn. Jadi biar pasien kami juga tahu nantinya kan, masyarakat juga tahu gitu. Kalau misalnya pemeriksaan dini ini itu menguntungkan. Jadi kalau misalnya kita lebih tahu dini kan lebih bagus Kak daripada nanti ya kan. Iya benar. Dan sebenarnya ini kanker serviks ini itu termasuk penyakit menular atau enggak sih? Tapi jangan dulu dijawab ya. Dijawab dulu. Okay. Setelah jeda kita kembali lagi di dialog interaktif.